Shalom. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Coba kita dengar jawabannya. Ada yang menjawab, bersama Yesus luar biasa, hebat ya. Ayo, coba Bu Hani ulangi pertanyaannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Hari ini Bu Hani ditemani Gideon akan mengajak kalian untuk beribadah bersama, tetapi tetap dari rumah saja ya. Nah, sudah siap kan kalian? Pastinya anak-anak harus sudah mandi, pakai pakaian yang bersih dan sopan. Dan satu lagi, tidak boleh sambil tiduran ya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terlebih saat ini kita beribadah pada Tuhan. Yuk, kita akan mulai dengan satu pujian. Kita kerja sama-sama. Seperti saat ini kita sama-sama beribadah pada Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau minta pimpinan penyertaan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dulu. Yuk kita ambil sikap doa. Bu Hani tunggu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Buat penyertaan Tuhan. buat pernyataan Tuhan Sepanjang hari yang berlalu. hari yang berlalu. Pagi ini Pagi ini aku datang aku datang untuk beribadah beribadah pada Tuhan. pada Tuhan. Tolong Tuhan Tolong Tuhan sertai dan pimpin. sertai dan pimpin. Aku yakin dan percaya Aku yakin dan percaya Tuhan hadir Tuhan hadir di rumah kami di masing-masing. rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berdoa. aku berdoa. Amin. Amin. Beberapa waktu ini kita beribadah memang dari rumah. Meskipun demikian, kita semua tetap satu saudara. Dan sebagai satu saudara, kita juga diminta untuk saling mengasihi. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
Tiba waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Nining. Sebelumnya kita akan buka Alkitab kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, setelah kita memuji Tuhan bersama-sama, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Oke, ya sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, sekalipun kami di ruangan yang berbeda. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesehatan, kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami. Terlebih lagi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan bernama Hagai. Nah, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai ke 14. Tapi kakak tidak akan membacakannya pagi hari ini. Adik-adik nanti akan membacanya di rumah bersama dengan mama dan papa. Nah, kita akan mendengarkan, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Nining mau tanya, kalau zaman dahulu adik-adik, bangsa Israel itu beribadahnya di mana? Hah? Ya, di Bait Allah. Apa itu Bait Allah? Kalau sekarang orang menyebutnya gereja. Nah, orang Israel beribadah di dalam Bait Allah. Waktu itu adik-adik, Bait Allah itu besar, tinggi, luas, dan di setiap bagiannya itu dilapisi emas. Oh, keren ya. Lalu peralatan-peralatan yang dipakai untuk beribadah itu berlapiskan emas. Ada yang terbuat dari perak, ada juga yang dari tembaga. Ruangan yang ada di dalamnya itu besar-besar, indah, menyenangkan kalau sedang beribadah di dalam Bait Allah. Nah, adik-adik, tetapi sayang, waktu pemerintahan Raja Babel itu memerintahkan tentara-tentaranya. Untuk apa? Untuk menghancurkan Bait Allah. Wah, ngeri ya. Kenapa kok Bait Allah dihancurkan? Kan itu untuk beribadah. Tetapi Raja Babel menyuruh semua tentaranya menghancurkan Bait Allah. Dan Bait Allah yang besar itu hancur, tak bersisa, roboh, tidak bisa dipakai ibadah lagi adik-adik. Sedih ya. Lalu orang-orang Israel kemana? Orang-orang Israel ditangkap semuanya, dibawa ke Babel, menjadi tawanan. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Tidak bisa beribadah, tidak bisa bekerja. Mereka ditawan, mereka dipenjara. Sedih ya adik-adik. Orang Israel tidak bisa beribadah, orang Israel tidak bisa bekerja. Tetapi ada berita baik. Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Allah itu menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel dilepaskan dari cengkeraman Raja Babel. Dan mereka bisa keluar dari Babel. Lalu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel?
Ya, mereka membangun rumah. Karena waktu itu ketika tentara-tentara Babel menyerang, rumah mereka juga hancur. Mereka tidak punya lagi rumah, tidak bisa tinggal di dalam rumah. Sehingga ketika mereka keluar dari Babel, mereka pertama-tama adalah membangun rumah mereka. Mereka sudah hidup dengan baik, mereka bisa menikmati persekutuan bersama dengan keluarga. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka lupa. Mereka tidak beribadah, adik-adik. Karena mereka pikir tidak ada gereja, tidak ada bait Allah. Lalu Tuhan memerintah Nabi Hagai untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang Israel, untuk menegur orang Israel. Lalu Nabi Hagai datang kepada orang-orang Israel. Ditanyalah orang-orang Israel, sampai berapa lama kalian tidak beribadah kepada Tuhan? Kalian sudah bisa tinggal di dalam rumah, kalian sudah bisa bekerja, kalian menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari. Tapi lihat, apakah kalian memikirkan untuk membangun gereja, untuk membangun bait Allah? Enggak. Lalu adik-adik, mereka menyadari, oh iya ya, saatnya ini adalah membangun lagi gereja itu, membangun lagi bait itu, supaya bisa beribadah lagi. Nah, melalui pesan yang disampaikan oleh Nabi Hagai, orang-orang Israel itu kembali membangun bait Allah. Sehingga bait Allah yang dulu megah, yang dulu besar, kembali dibangun, kembali dibuat, adik-adik. Sehingga orang-orang Israel bisa beribadah lagi di dalam bait Allah. Nah, adik-adik, Tuhan memakai Nabi Hagai untuk mengingatkan orang-orang Israel. Orang Israel sudah lupa beribadah kepada Tuhan. Orang Israel melupakan kebaikan dan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan memakai Nabi Hagai untuk mengingatkan orang Israel. Dan orang Israel taat. Nah, apakah adik-adik juga mau dipakai oleh Tuhan? Adik-adik mau diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kak, aku kan masih kecil. Nanti kalau aku dimarahi gimana? Nanti kalau aku nasihatin orang lain, nasihatin orang tua, aku dimarahi gimana? Kan aku masih kecil. Adik-adik, sekalipun adik-adik masih kecil, tetapi kalau adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan yang akan memampukan. Tuhan yang akan mengirimkan roh penolongnya untuk menolong adik-adik semua. Jadi, adik-adik nggak perlu khawatir. Yang terpenting adalah menyediakan hati. Ya, saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau diutus oleh Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan memampukan adik-adik, juga memampukan kakak. Ya, sekalipun kita masih kecil, tetapi Tuhan bisa membuat hal yang kecil itu menjadi besar. Membuat hal yang sederhana menjadi luar biasa. Jadi bersediakah adik-adik untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan seperti Nabi Hagai, menegur ketika temannya berbuat salah, ketika saudaranya, kakak atau adiknya melakukan kesalahan, atau bahkan orang tua ketika melakukan kesalahan. Kita mau menegurnya, menasehatinya. Kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan menolong adik-adik, menolong Kak Nining juga untuk bisa menjadi alat, untuk bisa menyatakan apa yang Tuhan inginkan. Bersedia adik-adik? Oke. Kita akan berdoa, kita akan mengamini firman Tuhan ini, dan kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua mau dipakai oleh Tuhan seperti Nabi Hagai.
kami mau menegur saudara kami, menegur teman kami, bahkan orang tua kami, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Tolong kami ya Bapa, sekalipun kami kecil dan lemah, tetapi ketika kami bersandar dengan kuasa-Mu yang besar, Engkau sanggup melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Pimpin kami Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar pagi hari ini dapat kami simpan di dalam hati kami, terlebih lagi kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selain kita belajar firman Tuhan, hari ini kita juga akan belajar satu ayat hafalan yang tertulis di kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1b yang berbunyi, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Coba kita ulangi bersama ya. Roma pasal 12 ayat 1b yang berbunyi, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa ya artinya? Tuhan mau kita melakukan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalian anak yang hebat. Tuhan juga akan tolong kalian untuk melakukannya. Nah, sampai jumpa. Selamat melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.